Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Nah, anak-anakku kelas 7, minggu lalu kita sudah mengerjakan latihan soal mengenai bilangan pecahan yang ada 7 soal kemarin. Nah, di minggu ini kita akan bahas latihan soal bilangan pecahan yang telah kalian kerjakan kemarin. Bagi kalian yang jawabannya kurang tepat dan kurang lengkap, silakan diperbaiki di buku tugas kalian masing-masing. Oke, soal nomor 1. Tentukan dua pecahan yang senilai dengan 2/3 dan tunjukkan dengan gambar. Masih ingatkah kalian apakah pecahan yang senilai itu? Ya, pecahan yang senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Bisa kita cari dengan mengalihkan bilangan M per M. Nah, kita cari pecahan yang senilai dengan 2/3. 2/3 kita kalikan dengan 2/2, maka hasilnya adalah 4/6. Nah, kita tunjukkan dengan gambar seperti berikut. Ada satu buah persegi dibagi menjadi 6 bagian, di mana 4 bagiannya ini adalah 4/6. Lalu yang kedua, 2/3 kita kalikan dengan bilangan 3/3. Hasilnya yaitu 6/9. Bisa kita tunjukkan dengan gambar berikut. Ada satu persegi dibagi menjadi 9 bagian. 6 bagiannya kita arsir. Jadi artinya 6 bagian dari 9 bagian. Begitu juga dengan persegi yang satunya. 4 bagian dari 6 bagian. Nah, di sini dicontohkan Bu Eva gambar persegi. Jika gambar kalian lingkaran, segitiga, atau yang lainnya boleh jika sudah benar. Soal nomor 2, tentukan bentuk yang paling sederhana dari pecahan 175/225. Kita lihat di sini, dua bilangan ini, dia adalah kelipatan dari 25. Maka bisa kita bagi dengan 25/25, yaitu adalah 7/9. Jadi bentuk yang paling sederhana dari pecahan 175/225 adalah 7/9. Soal nomor 3, susunlah deretan pecahan 7/8, 1, 11/12 dalam urutan naik, yaitu dari kecil ke besar, dengan menggunakan hubungan lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Nah, kemarin untuk mencari hubungan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, di sini penyebut dari masing-masing pecahan bisa kita samakan terlebih dahulu. Nah, kita cari KPK dari 8 dan 12. Yaitu KPK-nya adalah 24. Maka di sini yang pertama, 24 kita bagikan dengan 8 adalah 3. 3 kita kali 7 yaitu 21. Lalu kita cari yang 1, yaitu dari 24/24. 24 dibagi 24 yaitu 1. Lalu 11/12 yaitu hasilnya 22/24. 24 dibagi 12 adalah 2. Kita kalikan dengan 11 yaitu hasilnya 22. Nah, di sini kita urutkan secara dari kecil ke besar dengan menggunakan hubungan lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Nah, di sini yang terkecil adalah 21/24. Nah, dia lebih kecil dari 22/24 dan 22/24 lebih kecil juga dari 24/24. Nah, di sini lalu kita kembalikan ke soal asalnya. 21/24 tadi miliknya 7/8.
Nah, lalu 22 per 24 tadi miliknya 11 per 12. 24 per 24 tadi miliknya 1. Jadi di sini susunannya 7 per 8 lebih kecil dari 11 per 12. 11 per 12 lebih kecil daripada 1. Soal nomor 4, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Yang A ada 126 per 12. Artinya di sini untuk mengubah ke bentuk campuran, pembilangnya kita bagikan dengan penyebut. Jadi artinya 126 kita bagi dengan 12. Nah, caranya kita bisa menggunakan cara seperti ini. 126 kita bagi dengan 12. Nah, berapa dikali 12? Ada 126. Yang mendekati adalah 10. 10 kita kalikan 126, hasilnya adalah 120. Lalu di sini kita kurangkan 126, kita kurangkan dengan 120. Bersisa 6. Nah, di sini 6 dibagi 12 itu sudah tidak bisa. Maka di sini hasilnya adalah 10 bersisa 6. Artinya pecahan campurannya 10 6 per 12. Jadi di sini 10 ini adalah hasil baginya. Kemudian 6 di sini sebagai pembilang itu adalah sisanya, dan 12 di sini adalah penyebut dari soal. Nah, 6 per 12 masih bisa kita sederhanakan, masing-masing bisa kita bagi 6. Maka hasilnya adalah 10 1 per 2. Lalu soal yang B, negatif 21 per 6. Nah, di sini karena ada bilangan negatif, kita bagikan bilangan yang positif terlebih dahulu. Maka artinya adalah 21 dibagi 6. 21 dibagi 6 yang mendekati adalah 3. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Lalu kita kurangkan, yaitu 3 hasilnya. 3 kita bagikan 6 sudah tidak bisa. Nanti hasilnya di sini adalah koma. Maka di sini 21 dibagi 6 adalah 3 bersisa 3. Maka artinya karena di sini ada negatif, maka di sini ada bilangan negatifnya, tanda negatifnya, yaitu 3 dari hasil baginya tadi, bersisa 3, sisa 3-nya menjadi pembilang, dan 6 ini adalah penyebut dari soal. 3 per 6 bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 3, maka hasilnya adalah negatif 3 1 per 2. Soal nomor 5, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan biasa. Yang A adalah 32 per 5. Di sini adalah pecahan bentuk campuran. Kita jadikan sebagai pecahan biasa, yaitu caranya 3 kita kalikan 5 ditambah dengan 2 per 5. Nah, jadi seperti ini. 3 sebagai bilangan bulat, kita kalikan dengan penyebutnya, kita tambah dengan pembilang, per penyebut dari soal tadi itu kita tulis kembali. 3 dikali 5 adalah 15. 15 ditambah 2 per 5. Maka hasilnya adalah 17 per 5. Yang B, negatif 9 1 per 3. Nah, di sini negatifnya, tanda negatifnya jangan lupa tetap kita ikutkan. Nah, yang kita kalikan yaitu 9 dikali 3 ditambah 1 per 3. 3 tadi dari penyebut di soal. 9 kali 3 yaitu 27. 27 ditambah 1 per 3. Maka hasilnya adalah negatif 28 per 3.
Soal nomor 6, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk desimal. Yang A, 83/5. Nah, di sini bentuk pecahannya masih pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 8 dikali 5 ditambah 3/5. 8 dikali 5 adalah 40 ditambah 3/5. Maka hasilnya adalah 43/5. Nah, di sini karena kita disuruh menjadikan ke dalam bentuk desimal, maka di sini kita cari penyebutnya harus per 10, per 100, per 1000 untuk bisa mengubah ke bentuk desimal. Nah, di sini karena 5 bisa kita jadikan per 10, maka masing-masing bisa kita kalikan dengan 2/2. 43 dikali 2 yaitu 86. 5 dikali 2 adalah 10. Maka hasilnya adalah 86/10. Dalam perkalian, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 86/10 jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya yaitu 8,6. Yang B, 9/40. Nah, di sini dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita bisa ubah ke dalam bentuk penyebutnya per 10, per 100, atau per 1000. Jika per 10 tidak bisa karena 40 lebih dari 10. Kemudian per 100, nanti yang kita kalikan juga adalah koma. Maka kita bisa jadikan per 10, masing-masing kita kalikan dengan 25/25. 9 dikali 25 yaitu 225. 40 dikali 25 adalah 1000. Maka 225/1000 jika kita bentuk ke dalam bentuk desimal adalah 0,225. Oke, soal nomor 7 yang terakhir, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk persen. Yang A, 2/5. Persen adalah bentuk per 100. Jadi di sini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. 2/5 kita langsung kalikan dengan 100%. 2 kita kali dengan 100% yaitu 200/5%. Jadi yang kita kalikan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap. 200 dibagi 5 bisa ya, yaitu hasilnya adalah 40%. Lalu yang B, 11/8. Sama, langsung kita kalikan dengan 100%. Kita kalikan pembilangnya, 11 dikali 100 yaitu 1100. Per penyebutnya adalah 8. Nah, di sini 1100 dibagi 8, nanti hasilnya adalah koma. Bisa kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan campuran. Oke, 1100 dibagi 8. Kita cari 11 kita bagi 8, hasilnya 1. 1 dikali 8 adalah 8. 11 kita kurangi 8, yaitu 30, nolnya turun 1. 30 kita bagi 8 adalah 3. 3 kali 8, 24. 30 dikurangi 24 bersisa 6, lalu nolnya turun 1, jadi 60. 60 dibagi 8 yang mendekati adalah 7. 7 dikali 8 adalah 56. 60 dikurangi 56 yaitu bersisa 4. 4 kita bagikan 8, nanti hasilnya di sini koma ya. Maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 137 4/8. 137 yaitu hasil baginya, 4 adalah sisanya, 8 di sini adalah penyebut di soal. 4/8 bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 4.
Maka hasilnya adalah 137 1/2%. Atau kalau dalam bentuk desimal bisa 137,5. Nah, anak-anakku, demikian pembahasan soal dari soal pertama sampai soal nomor 7. Jika ada jawaban kalian yang kurang tepat dan kurang jelas, silahkan diganti di buku tugas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.